Lah ini baru anak mama kek. Nyuci kaki mama kek yang sudah bau telek. Ya, kamu tuh ikut-ikutan Sintong ya? Sintong memang anak baik kok, Mat. Sintong lagi, Sintong lagi. Emangnya Mamat kurang baik? Ya wis, iya. Anak mama kek paling baik sendiri dah. Hehehe. Tapi habis ini duit nambah. Hehehe. Lah. Ngelunjak kok ya. Udah, kagak usah dibersihin lagi. Lagi udah malam. Ya, lap aja ya. Brengsek. Kagak siang, kagak malam. Nyuciin kaki emaknya mulu. Tong, nih buat jajan lo. Duit lagi. Bener juga apa kata Pak Ustadz. Berarti kalau kita sering nyuci kaki mak kita pasti bisa dapat duit. Ya kakak? Betul juga ya? Berani bohong sama mama ke ya? Aduh. Udah malam, kita pulang. Iya. Pak Sabar, nih dia nih, Empok Ayah atunya yang paling kece. Baru datang dari kampung. Pak, si Patimenya mana? Waduh, Fatime. Fatime siapa? Tuh anak bapak. Anak gue. Begini Pak Sabar ya, Ayah jelasin. Jadi, Ayah sama Empok Ayah pernah punya adik perempuan. Bontot, cakep lagi. Namanya Fatime. Mukanya mirip banget Jamile. Makanya Empok Ayah manggil Jamile Fatime. Oh gitu. Iya, si Fatime lagi di belakang. Lagi bikin minum. Masya Allah, rajin bener dia. Bener-bener, Lim. Dia calon bini yang soleha. Calon bini. Bini siapa ya? Salim. Begini Pak Sabar ya, Ayah jelasin lagi. Maksudnya, emak Ayah tuh yang di kampung pengen banget punya mantu cakep, baik dan soleha. Kayak si Jamile. Oh begitu. Lah ini baru anak mama kek. Nyuci kaki mama kek yang sudah bau telek. Ya, kamu tuh ikut-ikutan Sintong ya? Sintong memang anak baik kok, Mat. Sintong lagi. Emangnya Mamat kurang baik? Ya wis, iya. Anak mama kek paling baik sendiri dah. Hehehe. Tapi habis ini duit nambah. Hehehe. Lah. Ngelunjak kok ya. Duit berarti. Lagi percuma. Untuk kupret. Semprul ya. Ini punya bocah kok ya. Anaknya juga orang ngerti sopan santun babar belas. Gak punya thank you babar belas. Mat! Marah! Kemana tuh si Jamile? Gue mesti cari dia. Nah, tuh dia biang keroknya. Pak Lela. Udah jangan lele deh. Ngapain lu deketin gebetan gue? Lu kagak tahu si Salim itu belahan jiwa gue. Ngapain lu deketin dia? Emangnya siapa yang deket sama Bang Salim? Siapa yang deketin Bang Salim? Emang gue kagak tahu? Lu mepet-mepet empoknya. Ambil hatinya biar lu diangkat jadi adik iparnya kan? Masya Allah. Masya Allah, lu mau ambil hatinya kan? Assalamualaikum. Ada apa ini ribut-ribut? Kagak tahu tuh Pak Ustadz. Kagak tahu. Jangan pura-pura bego. Pak Ustadz, taruh kata nih mungka lu saumpama kejadian ini terjadi sama hidup Pak Ustadz. Di mana harga diri kita? Lelaki kita digatal-gatal orang lain. Pak Ustadz mesti ngerti perasaan saya. Gak enak sama Poon. Pohon kagak bisa ngomong Pak Ustadz. Awas lu ya sekali lagi deketin gebetan gue gibang lo. Pak Ustadz. Kerjaannya gitu.
mulu. Gitu mulu. Aduh, bunga pisan aku. Gembira banget Inyong. Lu kan kemarin dapat duit. Sekarang giliran mama kayak mamat. Kalau untuk urusan kayak gini, mama kayak mamat nomor 1. Nih, 2 lembar. Ini buat entang. Ya iya. Jadi begitu ceritanya, Be. Ayah cuma mau nolongin Bang Salim aja kok. Kenapa lu mau diajak bohong? Itu dosa, Jamile. Terus kalau empoknya Salim tahu gimana? Bukan cuma Salim yang kena, tapi lu juga kena. Nah, dengerin tuh Jamile. Omongan babe lu tuh bener. Coba kalau sampai emaknya yang di kampung tahu sama empoknya yang di sini tahu, dia bisa sakit hati sama lu. Ya, jadi bagaimana dong, Be? Sebenarnya Ayah juga udah gak enak hati. Ya gimana ya? Gue juga nggak tahu. Emangnya lu mau kawin sama Salim? Gimana? Mau nggak? Ya kagak lah, Be. Masa Ayah mau sih sama Bang Salim? Nah, itu lu nggak mau. Kalau gitu tenang-tenang aja, Pak Sabar. Nanti si Salim ayah yang kasih tahu. Ya? Tolong ya, Tat ya. Sip. Assalamualaikum. Salam. Ya, Jamile. Maafin Ayah Pak Ustadz. Sebenarnya Ayah cuma pengen nyenengin emak Ayah yang ada di kampung. Ampe-ampe Mpok Ayah disuruh datang ke sini buat ngelongokin Ayah. Buat ngebuktiin bener kagak sih kalau Ayah di mari udah punya calon bini. Ya, tapi ngomong-ngomong caranya bukan kayak gitu, Lim. Iya sih Pak Ustadz. Tapi Ayah udah cerita semuanya. Kalau Ayah udah punya calon bini. Namanya Mpok Time. Ayah sih pengen banget ngelamar dia. Tapi kan dianya nggak mau Pak Ustadz. Ya niat lo sih bagus buat nyenengin Mpok lo. Nah kalau sampai Mpok lo tahu masalah yang sebenarnya, berabe lo. Dianggap lo nipu dia. Terus Ayah mesti bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kayaknya Mpok udah tahu gelagat-gelagat Ayah ngebohongin dia. Waduh, kalau dia tahu, Ayah bisa diomelin Pak Ustadz. Kagak, Lim. Mpok gak bakalan ngomelin lu. Mpok gak marah. Mpok udah denger barusan semuanya. Malah Mpok bangga sama lo. Lo udah usaha buat nyenengin emak sama Mpok lo. Kotor dong. Mpok doain ya. Mudah-mudahan lo dapet jodoh yang soleha. Makasih ya, Pok. Mpok lo. Ayah, makasih ya, Pok. Gua minta duit yang kemarin dikasih sama emak gue dibalikin. Kok duit yang disedekain diminta lagi? Wah, iya Mat, mana bisa sedekah dibalikin lagi? Gak usah ikut campur deh. Ini urusan laki-laki, ngerti? Tuh, gue itu udah susah-susah nyuciin kaki emak gue nih. Masa lo yang dapet duitnya? Harusnya kan gua. Mana? Kagak bisa, Mat. Wah, lu nantangin kita ya? Iya, Bos. Tajar aja, Bos. Apa-apaan nih? Perasaan saban ketemu pada ribut deh. Mau jadi preman gedenya, ha? Begini nih Pak Ustadz. Hmm. Kan mamanya Mamat udah sedekain duit buat entong. Malah Mamatnya minta lagi. Betul, Mat. Bener Pak Ustadz. Soalnya ya udah susah-susah nyuciin kaki Maye. Masa si entong sih yang dapat duitnya? Masya Allah. Lu pada nih nggak habis-habis. Ini salah paham ya. Dengerin nih. Yang namanya berbuat baik itu kita harus ikhlas. Ya, nggak boleh ada pamrihnya. Lagian juga dibalasnya nih belum tentu di dunia. Tapi Allah tetap akan membalas kebaikan kita. Kalau nggak di dunia, ya di akhirat nanti. Ngerti lo? Paham? Paham. Yaudah pulang sana. Mak lo nyari ntar. Ya? Iya. Kita balikin Pak Ustadz. Paham?